Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tuan Eji Channel. Apa kabar kawan-kawanku? Semoga kawan-kawanku yang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kawan-kawanku, saya akan mengajak kawan-kawanku untuk melihat salah satu masjid, yakni Masjid Hudaybiyah kawan-kawanku ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dulu ya, ketika tahun ke-6 Hijriah pernah terjadi sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah kawan-kawanku ya. Seperti apa bentuknya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, ini namanya Masjid Asy-Syumaisi Al-Hudaybiyah kawan-kawanku ya. Jadi di masjid inilah tempat terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang sekarang diabadikan dalam sebuah masjid. Dan tempat ini merupakan tempat yang sangat populer ya, karena tempat ini juga digunakan untuk mengambil mikot kawan-kawanku ya. Nah, ini adalah toiletnya untuk laki-laki kawan-kawanku. Inilah Masjid Hudaybiyah. Nah, itu ada jamaah yang sedang mengambil mikot kawan-kawan. Nah, ini adalah lapak yang ada di Masjid Hudaybiyah kawan-kawanku ya. Buat kawan-kawanku nanti yang datang ke sini untuk mengambil mikot, bisa berbelanja di sini kawan-kawanku ya. Di sini menjual berbagai macam pakaian, sejadah, kemudian ada juga mainan anak-anak, ada juga baju kawan-kawanku. Nah, seperti inilah kondisi terkini dari salah satu masjid yang bersejarah, yakni Masjid Hudaybiyah, di mana tempat inilah tempat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah kawan-kawanku. Nah, ini dia mungkin tempat perjanjiannya dulu kawan-kawanku ya. Ini kawan-kawanku, mungkin di tempat inilah dulu tempat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah bekas bangunan lama kawan-kawanku ya. Buat kawan-kawanku yang baru saja menemukan video ini ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua kawan-kawanku ya. Ini adalah bangunan lama ya. Tuh kawan-kawan, sudah atapnya sudah tidak ada lagi. Disinilah tempat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah kawan-kawanku ya. Apabila kawan-kawanku yang sudah menonton video ini merasa video ini bermanfaat, silakan kawan-kawanku boleh
share sebanyak-banyaknya di grup kawan-kawanku, baik itu di grup Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya kawan-kawanku ya. Ini adalah bekas bangunan tempat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Di sini juga ada lapak kawan-kawanku tuh. Di depan maupun di belakang ada lapak kawan-kawanku. Nah, sambil mengambil mikot, di sini juga ada tempat membeli oleh-oleh buat keluarga tercinta kawan-kawanku ya. Ini tempat perempuan tuh, musalli nisa, daurat miyah nisa ya, tempat mengambil wudhu para kaum hawa atau kaum ibu-ibu. Masjid ini berada di kawasan Sumeci kawan-kawanku ya. Kurang lebih sekitar 22 kilo dari pusat kota Mekah atau dari Masjidil Haram. Nah, ini kawan-kawanku. Mudah-mudahan kawan-kawanku yang menonton video ini menyempatkan diri atau bisa datang untuk melakukan umroh dan menyempatkan diri untuk mengambil mikot di Masjid Hudaybiyah yang terletak di Sumeci ya, sekitar 22 kilo dari Masjidil Haram kawan-kawanku ya. Jadi di tempat inilah dulu berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah kawan-kawanku ya. Yang salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin melakukan genjatan senjata kawan-kawanku ya. Melakukan genjatan senjata selama 10 tahun lamanya kawan-kawanku. Akan tetapi isi perjanjian itu dilanggar oleh kaum Quraisy yang saat itu bersekutu dengan kabilah Bani Bakkar menyerang kabilah Huza'ah yang beraliansi dengan umat Islam kawan-kawanku ya. Pelanggaran tersebut memicu peristiwa besar dalam sejarah Islam di masa kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai Fathul Mekkah kawan-kawanku ya. Nah, seperti inilah Masjid Hudaybiyah yang berada 22 km dari Masjidil Haram kawan-kawanku. Jadi sekarang
tempat perjanjian tersebut dibangunlah sebuah masjid sekaligus tempat pengambilan mikot buat jamaah umroh ya yang ingin melakukan umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya kawan-kawanku ya. Nah, sebab untuk umroh pertama biasanya para jamaah umroh itu pengambilan mikotnya itu dari atas pesawat. Nanti dari pesawat akan diingatkan pengambilan mikot ketika berada di atas Yulamlam. Waalaikumsalam ya Habib. Baik. طب هنا لحسن الشرطه ابتدت تصور ممكن تسوي مخالفه. طيب معلوم. حاول تقف في الجنب اليمين. طيب. Mari naruh. Itu tadi diingatkan kawan-kawan ya. Katanya jangan parkir di sini, kalau ada polisi nanti dipoto. Ya kita ngambil tinggal beberapa menit lagi kawan-kawanku ya. Nah, kita kembali lagi kawan-kawanku ke pembahasan bahwa masjid ini dulu tempat berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah kawan-kawanku ya. Itu namanya Masjid Asy-Syumaisi Al-Hudaibiyah. Jadi biasanya para jamaah umroh Indonesia itu ketika mereka turun di Jeddah dan langsung ke Mekah kawan-kawanku, mereka akan mengambil mikot di atas pesawat ketika pesawatnya itu tepat berada di atas Yulamlam kawan-kawanku ya. Nah, kan tetapi ketika jamaah umroh yang berasal dari Indonesia itu turun di Jeddah dan langsung ke Madinah, maka pengambilan mikot pertamanya itu akan dilakukan di Bir Ali ya. Bir Ali atau Zulhulaifah. Nah, itu biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah umroh kawan-kawanku ya. Nah, untuk umroh keduanya ya kadang jamaah Indonesia itu mengambil mikotnya di Masjid Ji'ranah. Selesai melakukan ziarah di tempat-tempat yang bersejarah di kota Mekah, maka destinasi terakhirnya itu adalah Masjid Ji'ranah. Nah, kalau yang ini kawan-kawanku ya agak jarang ya. Artinya di sini tempat ini di luar dari program travel kawan-kawanku ya. Apabila mungkin nanti kawan-kawanku ingin melakukan umroh yang ketiga dan keempat, maka bisa mengambil mikot di Masjid Hudaibiyah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin kawan-kawanku, saya sudah mengajak kawan-kawanku untuk melihat salah satu masjid yang bersejarah atau tempat yang bersejarah di mana tempat tersebut pernah terjadi sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah kawan-kawanku ya. Jadi perjanjian Hudaibiyah itu terjadi pada masa atau pada tahun ke-6 Hijriah kawan-kawanku ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Madinah menuju Mekah dengan membawa rombongan sejumlah 1.600 orang ya pada waktu itu. Dan adapun kepemimpinan sementara di Madinah diserahkan kepada salah seorang sahabat ya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum kawan-kawanku ya. Buat kawan-kawanku yang sudah menonton video ini full durasi, saya ucapkan jazakallahu khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawanku. Apabila video ini dirasa bermanfaat, kawan-kawanku boleh share video ini sebanyak-banyaknya kawan-kawanku ya. Baik itu di grup WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya ya.
Kemudian yang terakhir, buat kawan-kawanku yang sudah menonton video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya. Komentar kawan-kawanku saya tunggu, karena berkomentar itu gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.